Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pencemaran lingkungan. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dan menyebutkan berbagai peristiwa pencemaran lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Kedua, peserta didik dapat mengumpulkan informasi serta menganalisis penyebab dan dampak pencemaran udara, air, dan tanah bagi ekosistem, merumuskan masalah, serta mengajukan penyelesaian masalahnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat laporan tentang penyelesaian masalah melalui pengamatan. Kalian tahu nggak apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kalian tahu nggak apa itu polutan? Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi, dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya Gunung Merapi. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis pencemaran. Secara garis besar, jenis-jenis pencemaran terbagi menjadi tiga, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna serta mengandung asam belerang, berbau menyengat seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, dan limbah pabrik cat. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal
dari hasil sampingan kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, dan rumah makan. Yang ketiga, limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Pencemaran udara ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Dan yang kedua, pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor penyebab pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu dari aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam contohnya gunung berapi meletus, kebakaran hutan, sedangkan pada aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap-asap industri, dan asap kendaraan. Dan dampak pencemaran udara yaitu pada kesehatan, pada efek rumah kaca, bagi tumbuhan, dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Faktor penyebab pencemaran tanah tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan pencemaran udara. Faktor penyebab pencemaran tanah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, misalnya pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Dan pada limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Kemudian limbah pertanian, karena ketidaktahuan tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah menjadi tercemar. Dampak pencemaran tanah juga sama seperti dampak pencemaran air dan pencemaran udara. Dampak pencemaran tanah yaitu pada kesehatan, mengganggu ekosistem, dan penurunan hasil pertanian.
Out tune.